Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusi salam. Bismillahil adidil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Paina insyaallah ab'asuli kitab Syekh Abdul Qadir Jailani. Maksud saya li kitab Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Ibnu Athaillah keberkahan bagi kita, bagi keluarga kita, anak-anak kita, anak-anak yang nakal menjadi baik, rezeki yang sempit menjadi terbuka, mudah mendapatkannya, dan kita selalu bergiring dalam nasihat dan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Athaillah, "Lau annaka la tasilu ilaihi illa ba'da fana'i musyawika wa mahwi da'awika lam tasil ilaihi abada." Lau annaka, andaikan sesungguhnya engkau, la tasilu ilaihi, berkeyakinan la tasilu ilaihi, engkau mungkin karena kurang pengetahuan, la tasilu ilaihi, tidak akan pernah juga sampai wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, illa ba'da panai masyawika, kecuali engkau bisa mencapai kepanaan, yaitu pana terhadap hawa nafsumu, dari hawa nafsumu, wa mahwi da'awika, atau tenggelam dalam doa-doamu kepada Tuhanmu, lam tasil ilaihi abada, maka bila engkau berkeyakinan seperti itu, lam tasil ilaihi abada, engkau tidak akan pernah sampai wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin, tetapi, ija aroda ayyuwasalaka ilaihi, bila engkau berkeyakinan bahwanya sampainya engkau kepada Tuhanmu itu, goto waspika biwaspihi, engkau dikarenakan bantuan Allah, dikarenakan dinaungi oleh Allah, disifati dengan sifat-sifat Allah, wa ni'matika bi ni'matihi, atau diberikan Tuhan anugerah-anugerahnya yang mencapai keusulanmu kepadanya, pawassalaka ilaiha, dengan keyakinan seperti itulah menunjukkan, menandakan engkau akan pasti sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bima minhu ilaika, dengan apa saja Allah memberikannya, la bima minka ilahi, bukan dengan cara dirimu sendiri. Subhanallah. Nah, ini penting kita orang mukmin ini, terutama orang awam, orang khawas, sudah apakah mencapai sudah khawas ataukah masih mencapai tingkat awam, seolah-olah ilmu ketuhanan itu begitu beratnya. Atau pernah mendengar, wah itu para wali-wali begitu amalannya aja, sehingga kita seolah-olah tidak diberi kesempatan mendapatkan sebagaimana yang didapatkan para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan begitu. Kalau kamu berpikiran seperti itu, kata Syekh, selama-lamanya kamu tidak akan pernah wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama itu. Yang kedua, atau engkau karena belajar, mempelajari tentang ilmu panah kepada Allah, panapilah, bokopilah, panapilah. Di situ berkeyakinan bahwa ternyata orang yang panah itu ialah fana anilawa, orang yang bisa melawan hawa nafsunya. Kenyataan kamu hari-hari tidak bisa melawan hawa nafsu. Mungkin sebagian hawa nafsu bisa dilawan,
Tapi kadang-kadang keinginan-keinginan yang bersifat hasrat-hasrat, pingin juga pakai baju baru, ya kah? Pingin juga pakai kendaraan baru, ya kah? Kadang-kadang tidak bisa ditahan, ya kan? Harus membeli juga Anda. Apalagi uang tabungan Anda periksa, ada uang nggak? Wah, gelisah Anda. Atau punya teman yang bisa memberikan kredit, lalu Anda pun tertarik untuk Anda tidak bisa menawan hawa nafsu itu. Lalu kalau Anda berkeyakinan bahwa harus panah baru bisa sampai kepada Allah melewati usaha Anda, maka kamu selama-lamanya berpikir seperti itu tidak akan pernah wusul kepada Allah Subhanahu wa taala, ujar saya. Lalu yang bisa wusul itu bagaimana? Orang yang bisa wusul itu ialah ada tandanya. Tandanya adalah bahwa dia berkeyakinan saat dia berusaha itu, saat dia berusaha terus-menerus dalam hidupnya, Allah dengan caranya melakukan, membantu orang tersebut, sehingga yang mencapaikan wusul itu bukan kehebatan kita, tapi kemahahebatan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kasih sayang kepada hambanya. Nah, kawan kalau paham, nah paham mah bisa sudah. Kisahnya itu aja kisahnya, cuma kita pahami lagi lah supaya membekas dalam pikiran kita, supaya keyakinan kita yang selama ini menganggap hal-hal yang terlalu tinggi itu kita anggap tidak bisa diterima. Makanya dulu ada orang berkata, jangan mempelajari ilmu tinggi-tinggi katanya, gitu kan? Jangan belajar. Tidak mungkin kita sekolah agama, tidak, ya kan? Sekolah pesantren tidak. Belajar agama, orang dari kecil belajar agama. Syekh Abdul Qadir Jalani dari kecil belajar agama, sampai umur kematiannya belajar agama aja. Kita sekali-sekali aja, sekali seminggu belajar agama, tidak mungkin sampai. Wah, ya kan? Keyakinan seperti itu kita ralat salah. Yang menyampaikan wusul itu kepada Allah, tapi kita tidak tahu kapan Allah melakukannya, ya kan? Karena itu kita terus belajar, ya enggak? Sambil belajar nanti Allah mengusulkan diri di diri kita. Minimal 1 hari sebelum kematian. Nah, hati-hati nang pinanak wusul-wusul bisa mati soknya. Ai uyu bi nafsika wa minha syahwatil wusuli ilaihi wa mahwi da'awika ai nisbah ma la tahaqqaqahu ilaika kal quwwati wal ijjati wal ghina wal qudrati wal fana'i. Andaikan engkau tetap berkeyakinan bahwa engkau tidak akan pernah wusul sebelum Allah memberikan tanda kepadamu panah dirimu atas hawa nafsumu, yakni hilangnya kejelekan yang ada pada dirimu sebersih-bersihnya dirimu, tidak ada lagi wa minha syahwatil wusul, segala syahwat keinginan-keinginan lainnya hilang pada dirimu, atau menjadi engkau tidak lagi memiliki hasrat keinginan terhadap kehidupan ini, maka engkau selama-lamanya tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lam tasil ilaihi abada. Kal quwwati wal ijjati wal ghina, seperti keharusan engkau mampu melaksanakan sholat sunat 100 rakaat misalnya setiap malam, sholat sunat, wal ijjati wal ghina, kemuliaan-kemuliaan lainnya, pengetahuan agama lainnya, wal ghina, kemampuan lainnya, wa mahwi birriyadatil wal mujahadati, atau engkau tenggelam dalam riyadah, latihan-latihan mujahadahmu, puasa Senin Kamis, atau puasa 1 hari puasa, besok buka 1 hari lagi puasa, atau kalau orang Jawa tirakat sampai puasa berapa hari, ada puasa mutih misalnya. Kenyataan kamu tidak bisa melakukan itu, lalu kamu pun lemah hatimu, lalu kamu terasa tidak akan pernah juga kamu sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, usul.
La ta'taqadu annaka la tasil ilaika. Jangan sampai la ta'taqid, jangan sampai engkau berkeyakinan seperti itu. Annaka la tasil ilaihi, engkau selama-lamanya tidak akan pernah sampai. Li'anna zalika minal awsafi zatiyatil jaliliyati allati la yanfaka anhal abdu. Ketahuilah sesungguhnya kesampaian kepada Allah itu memang karena Allah yang menghendakinya. Tanda Allah menghendaki ialah Allah mulai mensifatimu dengan sifat-sifat ketuhanan pada dirimu, yaitu sifat ketuhanan yang lain, bukan sifat yang ada. Sifat ketuhanan yang ada pada diri kita ini, ada sifat-sifat ketuhanan yang dilarang kita melakukannya. Ada sifat-sifat ketuhanan yang justru tersifati kita dengan sifat-sifat ketuhanan. Nah, kalau kemarin kan sifat ketuhanan ya ada, sekarang ada dua. Satu sifat yang disebut dengan kibria, kesombongan, angkuh, kudrat, kuasa. Itu sifat-sifat tidak boleh kita akui diri kita. Ya kan? Ada lagi sifat yang kita pahami ini harus dilaksanakan. Seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita harus juga belajar bagaimana kasih sayang kepada makhluk. Kita mendidik kepada orang yang di bawah kita sebagai murabbiyah, sebagai orang mendidik kepada anak kita, kita tuntun dia kebaikan. Itu sifat Allah itu. Itu asma Allah yang mensifati pada diri kita. Itu tidak apa-apa, bagus itu. Lakukan terus. Dengan kesadaran ini bagian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kah? Sifat melihat kasihan kepada orang, lalu berdoa, ya Allah, ada musibah di Cianjur, tidak mengutuknya, tidak. Ya, ada juga kan orang mukmin melihat muslim ya, melihat mana musibah di suatu tempat atau seperti Cianjur, mampusnya aja. Oh, itu enggak boleh. Hati orang yang terlumuri sifat-sifat ketuhanan malah, ya Allah, kasihani mereka, sayangi mereka, lindungi mereka, jauhkan gempa dan mara bahaya kepada mereka. Ini sifat-sifat kasih, sifat-sifat ketuhanan. Atau doa Allahumma fir ummata sayyidina Muhammad, Allahumma fir li ummati sayyidina Muhammad, ya Allah ampuni dosa-dosa umat sayyidina. Ini sifat-sifat ketuhanan ini, tapi berbentuk kemanusiaan sudah. Iyalah. Nah, maka itulah cara Allah bila Allah ingin memberikan wusul kepada seseorang. Mudahnya sifat-sifat kebaikan dari Allah kita laksanakan dalam hidup sehari-hari. Itu total tadi itu bi ausafi, dengan sifat-sifat rububiyah, sifat-sifat ketuhanan pada dirimu. Ija aroda ayywasilaka ilaihi, jika Allah menghendaki wusulmu itu ialah ila hadratil qurbah, untuk dekat kepadanya, itulah yang dinamakan goto waspika biwaspihi. Allah tanamkan pada dirimu sifat Allah pada dirimu, itu maksudnya terlaksana sifat Allah itu, syatara anka, sehingga menutupi dirimu, ausyapoka, atau sifat-sifatmu, wa ajharu alaika ausyapahu, atau menampakkan pada dirimu sifat-sifat Allah, fa'abnaka anka, sehingga tanpa disadari engkau pun menjadi panah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kayak apa toh? Nah, kayak ini. Tiba-tiba entah bagaimana dulu siang malam mencari duit aja, misalnya nih lah, dulu sifatnya siang malam cuma belajar juga, pengajian sambil pengajian. Lama-lama kelamaan mulai kawa mengatur pekerjaan, tidak lagi harus siang malam. Mulai bisi anak buah, ya anak buah aja lah, anda usah lagi sendiri kan. Pakai sip kah? Nah, pakai sip. Mulai ada waktu santai.
Mulai, kenapakah mulai suka bersedekah? Ya, rezeki sudah bagus kan? Nah, mungkin rezeki tidak bagus benar, tapi ya sudah ada, mulai pandai bersedekah, ada di majlis taklim. Nah kasihan majlis taklim ini pindah kada bawadai, tukarakan wadai, saat ada duit ya Allah tukarakan, nunjuki kawan-kawannya. Ada kawan mau juga ikut ke pengajian, ajak di kendaraan daripada kosong di belakang, buat aja dah, bawa ajak kawan di kendaraan. Alhamdulillah kawan, ya kah? Nah kawan, jar kawan aku ndak ada minyak, tenang aja minyak kan aku belikan. Masya Allah, mulai kawan melakukan itu dulu, jangankan begitu terpikir, sekarang sudah bisa melakukan tanpa disadari, mulai hidup berkesadaran. Masya Allah, ternyata aku ini lemah benar. Sekali kena pernah musibah, usaha hampir tutup, hampir bangkrut, ya kan? Kemudian karena COVID tadi COVID tadi itu misalnya mulai bangkrut dah, usahanya tipis dah. Kebetulan pas hilang COVID-nya, habis COVID-nya mulai kau bergerak berjualan misalnya, mulai kau tumbuh lagi. Alhamdulillah, merasa benar kalau sudah Allah ingin menutup rezeki mudah benar. Atau kalau kita hari-hari ini biasa bekerja lah, gagah masih kuat, tiba-tiba sakit gigi seminggu udah bisa bekerja ya lah. Nah, lalu merasa Masya Allah lah, nauzubillah jalik itu, mulai sadar, mulai rasa ada rindu dengan Allah. Jadi tidak memaksa-maksakan diri, timbul sendiri. Tiap malam minggu mendengar nama-nama Nabi disebut. Biasanya salawat jarang karena ingat Nabi Muhammad, lalu Allahumma shalli ala sayyidina Allah di mulut, mulai di mulut berzikir kepada Allah, suka berzikir. Dulu harus pakai hitungan, wah mana amalan berapa, harus pakai hitungan. Sekarang udah pakai hitung lagi dah, saking banyak. Oh, di mulut subhanallah, tidak bosan. Kalau tidak ada hidayah kepada Allah, berzikir itu bosan, sangat bosan kita, subhanallah. Tapi kalau sudah hidayah Allah, berzikir itu nikmat sekali, murah nikmat luar biasa. Bersedekah itu kalau belum disifati dengan sifat Allah pada diri kita, Masya Allah, 1.000 rupiah aja malah sebenarnya kita. Buktinya memberi orang parkir, marah kalau kita sambil marah-marah kalau, padahal yang dikeluarkan berapa? 1.000 rupiah ya kah? 1.000 rupiah. Dan tahukah Anda, uang yang Anda berikan itu tidak juga mengayakan juru parkir. Yang bisa kaya tuh bos parkir ya kalau juru parkirnya tidak bisa kaya. Nah, artinya kalau juru parkir yang kecil-kecil itu mana bisa kaya dia. Dulu marah-marah kita, sekarang enggak, malah kita ada lebih. Gunting rambut, berapa sekarang gunting rambut? Mungkin 9.000. 10.000 lah. Nah, pas ada duit di kantong 12.000, dikasih langsung 12.000 dengan si tukang gunting. Dulu waktu masih harga 9.000-an, 10.000 ansul 1.000 rupiah dihadang itu Bang, biar tukang guntingnya mencarikan ansulannya, ndak ada, ditunggu itu Bang, 1.000 rupiah ya kah? Sekarang kalau ada duit lebih, dilebihkannya, merasa biasa sudah. Ingat dengan Allah, ingat dengan rezeki Allah. Nggak ada diucapan karena Allah langsung, nggak ada, cuma ingat dengan Allah. Begitu ingat dengan Allah, dikeluarkannya uang. Begitu ingat dengan Allah, berzikir terus-menerus. Itu namanya sifat yang dilumuri sifat Allah. Tanpa sadar mulai ada panas sudah. Mulai hasrat-hasrat dunia tidak begitu banyak lagi. Dulu waktu berusaha, nanti aku menabung, mau ke Belanda kah aku jalan-jalan, mau ke Malaysia kah aku jalan, mau ke Singapura kah. Nah sekarang kalau ada rezekinya nanti bisa aja ke sana. Yang penting aku ada uang berapa ini untuk kebaikan orang muslim dulu. Selain aku adalah untuk orang muslim. Subhan. Mulai pandai sedekah, dan sedekah tidak merupakan beban baginya. Nah ini hebat sudah. Maka itulah Allah mempanahkan dirinya tanpa disadarinya. Subhanallah.
biijhari sifatihil aliyah. Allah ingin menampakkan sifat-sifatnya yang tinggi itu kepada diri manusia itu. Yalah, ditimbulkanlah sifat-sifat kelebihan yang tidak disadarinya. Nah, ini kalau memang Allah menghendaki. Nah, wah, waktu sakit dulu nah, pingin juga bersedekah, mbak sudah nyaman, nggak mau bersedekah. Kenapa? Nah, itu orang yang tidak disifati sifat Allah. Tapi orang yang disifati Allah, tidak menunggu kaya dia, tidak menunggu sugih bahasa kita, tidak menunggu uang kelebihan, tidak. Kadang disisihkannya berapa sedikit, yang sedikit pun dilakukannya. Tidak bisa mengasih uang, rokok dikasihnya kepada orang, nah ini rokok ada, bagi kita rokok. Oh, ya kah? Nah, ini adalah sifat-sifat ketuhanan yang sudah timbul pada diri manusia. Bahkan wa biqauli fil hadisil qudsi wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu fa ija ahbabtuhu kuntus sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsuru bihi. Nah, di dalam hadis disebut, ujar Tuhan, senantiasalah seorang hamba yang selalu mendekatkan dirinya kepada Allah itu, dia pun tiba-tiba mengerjakan nawafil. Nawafil itu sholat-sholat sunat, ya kah? Menunggu waktu maghrib isya nih, daripada melihat TV, baik aku mengerjakan sholat sunat. Ya lah, nanti pagi ini ndak ada kerjaan nih, sedikit-sedikit kerjaan, Allahu Akbar, sholat duha mungkin, ya kah? Nanti mungkin tengah malam bangun, biasanya bini aja yang digarak. Nah, sekarang sholat tahajud, ya kah? Atau jam-jam 4 sudah bangun, sholat tahajud jam 4, nunggu, biasanya tidur lagi, ini ndak, nunggu subuh, subhan, sambil berzikir-zikir kepada Allah. Hatta uhibbuhu, keadaan itu ujar Tuhan, hatta uhibbuhu, aku pun menjadi cinta kepada orang tersebut. Nah, padahal Tuhan juga yang menggerakkan hidayah itu jadi kawah seperti itu, padahal Tuhan juga. Cuma Tuhan lagi berkata, aku pun melihat itu menjadi cinta. Subhanallah. Fa ija ahbabtuhu, bila aku sudah cinta kepada orang itu, kuntus sam'ahu alladzi yasma'u bihi, jadilah aku pendengarannya, yang dengan pendengaran itu dia mendengar. Wa basarahu, jadilah aku penglihatannya, alladzi yabsuru bihi, yang dengannya dia melihat. Nah, melihat dengan Allah, mulai melihat dengan Allah, mulai mendengar dengan dengaran Allah, dengan pendengaran Allah, melihat dengan Allah, kayak Pak. Matanya dia menggunakan banyak mata batinnya ketimbang mata johirnya. Mata batinnya yang kemarin sudahkah mulai melihat dengan nur Allah. Melihat air, kalau mata johir air saja, tapi kalau mata batin sudah jalan, tiba-tiba mata jalinnya sudah jalan. Ini rahmat Allah. Terima kasih ya Allah. Rahmat Allah. Melihat air di mana-mana aja, macam-macamnya air. Rahmat Allah. Melihat air yang kotor, peceran. Tahulah peceran, pian. Air got, rahmat Allah juga. Andaikan tidak ada got tuh kayak apa pian membuang? Ayo. Iyalah. Nah, Masya Allah. Untung ada ini nih, ya kah? Pembuangan air. Rahmat Allah. Semua itu menjadi timbul mata. Nah, di sini jersey. Jadi semua itu karena hidayah Allah. Melihat kelak tanpa sadar, melihat dengan nur Allah. Mulailah telinganya menjadi telinga pendengaran Allah. Maksudnya pendengaran Allah apa? Telinganya mendengar yang baik-baik. Subhanallah. Inilah hebatnya kalau orang itu sudah disifati Allah Subhanahu wa taala. Dan bila sudah banyak sifat-sifat Allah ini pada dirinya, kebaikan-kebaikan itu pada dirinya, jamin al-jannatul manqudah. Surga itu sudah nyata di hadapannya. Subhanallah. Jadi tidak usah lagi nunggu-nunggu akan datang.
Masuk surga kan enggak kah? Nyata sudah dalam hidup. Bila itu perbuatan itu dengan syarat tidak disombongkannya, ya, tidak diangkuhinya, tidak menjadikan dirinya merasa lebih dari orang lain, tapi dia tetap menyadari semua itu tidak lain adalah gerak hidayah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gerak hidayah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi mulai pandai bersedekah, ya kah? Berarti gerak perbuatan hidayah Allah Subhanahu. Ini luar biasa. Dikit lagi lah. Pawasolaka ilaika, maka dengan memahami itu engkau pun menjadi wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minal istihadi fil amali, qala as-sajili qaddasallallahu lahu, lan yasilal wali ilallahi wa ma'ahu. Ujar Syekh, tidak akan pernah selama-lamanya wusul seorang wali, maksudnya mencapai wali, ilallahi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma'ahu syahwati min syahwati, bila orang itu masih ada syahwat dalam diri, bila orang itu ada masih syahwat, hasrat-hasrat dunia pada diri. Sidin wali jar, tapi anak mana bebini taruh sidin. Nah, berarti lain wali sidin, manusia. Enggak, 7 bebini itu manusia. Ya kah? Suka ya kelak. Nah, bila melihat perempuan suka benar, nah berarti itu manusia. Bila melihat perempuan biasa-biasa aja, tenang aja, nah berarti mulai dah orang tuh, ya kelak, ingat kepada Allah. Ya lah. Nah, diajak orang, kita ke Singapura kata orang, wow senang hati, nah berarti lain wali. Yalah, bagi seorang aulia Allah hilang dah syahwat hasratnya kayak itu tuh. Yalah. Nah, diajak orang main kelayangan, wah senang benar main kelayangan. Itu lain, ya kah? Nah, ndak ada hasrat seperti itu. Nah, ini yang tadi itu ujar Syekh As-Sajili, orang-orang yang masih seperti itu tidak akan pernah sampai kepada derajat wali. Tetapi dengan kekuasaan Allah, otomatis nanti hasrat orang yang dikehendaki Allah jadi wali, wusul itu tadi disifatinya dengan sifat-sifat Allah. Ya kan? Subhanallah. Ada harta dunia menjanjikan kepadanya, tidak tertarik. Kenapa tidak terendah? Tidak tertarik dia. Perhatiannya terfokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini hebatnya kayak Pak, kayak itu Bian. Nah, kalau sudah seperti demikian, maka beruntunglah orang tersebut. Kenapa jadi bisa dikatakan beruntung? Karena berarti disifati dengan sifat Allah. Kaulah pian merasakan sifat Allah itu ada pada diri pian. Nah, bila sudah banyak sifat-sifat Allah itu Allah sudah menghendaki pada pian. Jadi wusul itu kalau dilihat langsung pada diri kita. Bila kita masih banyak hasrat dunia, kebaikan tidak ada di dunia nih, sedikit aja, paling sholat 5 waktu aja kebaikan tuh, yang lainnya tidak ada, habis. Berarti kita tidak pernah usul. Nah, biasa orang dia semesta alam ini sesama muslim juga membanding-banding ilmu. Oh, ilmunya ini hebat ini jar, guru anu jar hebat ini, ilmunya hebat ini tidak begitu hebat, ini hebat. Ilmu itu sudah di sini tidak dipakai lagi. Lalu apa yang dipakai? Kenyataannya, ya kan? Iyalah. Tanda orang berilmu itu ternyata orang itu disifati dengan sifat-sifat Allah yang baik pada dirinya, sehingga dia melaksanakan sifat-sifat Allah seperti kasih sayang kepada makhluk, ya kan? Memandang sesuatu dengan nur Allah, dengan hatinya, mendengar dia dengan Allah. Itulah yang sebenarnya alim yang minggu kemarin hatinya terpaut selalu kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ini penting bagi orang yang alim ya, atau bagi kita umumnya ya, yang makna kita atas semua yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya khairul anami ya sayyidal anbiya ya liman raja'al rasulan karama ya jamil Allah ya khalil Allah ya jamal Allah ya wadud Allah ya alami ya sayyidal anbiya ya liman raja'al rasulan karama ya khairul anami ya sayyidal anbiya ya